Kamu dilema juga nggak setiap ketemu pengemis? Dilema tuh kasih atau jangan? Apakah dengan memberi dia recehan itu bisa membantu dia keluar dari kemiskinan atau malah menyuburkan profesi pengemis? Apakah jangan-jangan dia lebih kaya dari karyawan biasa dan mungkin lebih kaya dari kita gitu? Kan bisa jadi keuangan kebanyakan kita kelas menengah itu minus karena punya cicilan KPR belasan tahun misalnya. Sementara dia bisa duduk aja dapat 1 juta sehari. Mungkin kita mikir, cuma 1.000-2.000 rupiah gitu kan nggak apa-apa ya. Nggak berasa gitu buat kita ngeluarin uang segitu. Dan gimana kalau misalnya dia pulang nggak punya apa-apa, makanya dia tuh harus ngemis gitu. Nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal, kan kasihan. Tapi kalau kita kasih, nanti khawatirnya malah makin ramai orang mau jadi pengemis karena potensi cuannya terbukti tinggi gitu. Kedermawanan warga yang tinggi itu refleksi pasar yang positif buat pengemis. Dan apakah pengemis itu pemalas atau apakah memang pengemis itu memang benar-benar kejepit gitu, makanya dia ngemis. Tapi kan ada ya pengemis yang pura-pura cacat dan bahkan ada yang nyewa bayi untuk diajak ngemis. Jadi baiknya tuh dikasih atau jangan ya? Nah, pertanyaan ini tuh kayak pertanyaan yang remeh, kayak pertanyaan-pertanyaan kecil. Tapi kalau misalnya kita mikirin serangkaian keputusan kebijakan, serangkaian data sosial, dan juga urusan hak asasi manusia, rasanya pusing juga. Di Indonesia, keberadaan pengemis itu ya bukan fenomena kecil ya. Data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial tahun 2015 itu mencatat sekitar 18.599 gelandangan dan 178.262 pengemis di seluruh Indonesia. Angka yang cenderung naik saat pendataan bertepatan dengan momen Lebaran ketika banyak orang turun ke kota untuk mengemis musiman. Ini baru yang tercatat, angka realnya bisa saja lebih besar karena sifatnya dinamis gitu. Kan jadi pengemis nggak ada kontraknya ya. Soal penghasilan, pemberitaan dan wawancara pejabat dinas sosial itu pernah membuka fakta yang bikin banyak orang kaget. Petugas suku Dinas Sosial Jakarta Selatan misalnya pernah menjelaskan bahwa di titik-titik strategis Jakarta, pengemis dengan tingkat kasihan yang sangat tinggi, kayak misalnya pengemis kakek-kakek, ibu-ibu bawa bayi, atau orang dengan disabilitas, itu mereka bisa mengantongi sekitar 750.000 sampai 1 juta per hari. Pengemis dengan level kasihan yang standar itu disebut masih bisa mendapat sekitar 450.000 sampai 500.000 per hari. Dalam razia lain, petugas Sudin Sosial Jakarta Pusat itu mengamankan seorang pengemis di kawasan Monas dengan uang tunai sebesar 1.038.000 yang diakuinya hasil mengemis hanya dalam 1 hari. Ada pula kisah yang populer disebut Haji Walang, pengemis yang kedapatan menyimpan sekitar 25 juta rupiah yang diakuinya sebagai hasil dari 15 hari ngemis Jakarta. Dan uang itu dia gunakan untuk mendaftar haji. Dengan kabar-kabar ini tentunya kita jadi mikir loh, pengemis ternyata lebih kaya dari pegawai gaji UMR. Dan di sisi lain, penelitian sosial dan kebijakan memberi gambaran yang tidak sesederhana itu. Kajian Kemensos dan sejumlah skripsi tentang kampung pengemis itu menemukan bahwa banyak pengemis yang penghasilannya hanya puluhan ribu per hari. Mereka menyambung hari dengan pengeluarannya hampir seluruhnya terserap untuk makan dan kebutuhan harian. Dan mereka nggak punya tabungan dan nggak punya aset yang berarti. Jadi sebagian pengemis memang mengaku memilih mengemis setelah melihat penghasilan di kota lebih besar daripada kerja serabutan di desa. Tapi mereka tetap berada di lapis bawah piramida ekonomi. Secara kasar realitasnya ya cukup luas ya, membentang dari orang yang memang sangat miskin dan rentan sampai orang yang menjadikan mengemis sebagai strategi ekonomi yang lebih stabil. Dan kadang-kadang diorganisir dalam jaringan yang rapi gitu. Ada manajemennya nih, manajemen pengemis gitu. Dan respon negara terhadap fenomena ini di DKI Jakarta itu bertumpu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Jadi Perda ini melarang orang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan di jalan dan fasilitas umum, sekaligus melarang orang memberikan uang atau barang kepada mereka. Pelanggaran pasal-pasal terkait diancam pidana kurungan 10-60 hari atau denda Rp100.000 sampai Rp20 juta. Di era Ahok aturan ini cukup
sangat disorot ya, karena Ahok berkali-kali mengingatkan bahwa larangan memberi ke pengemis itu bukan ide sendiri, melainkan sudah tertulis di Perda nomor 8 tahun 2007 dan menekankan bahwa mereka yang memberi ikut menghidupi pengemis itu bisa dikenai hukuman maksimal 60 hari kurungan serta denda 20 juta rupiah. Dan pendekatan ini diikuti operasi penertiban besar-besaran oleh Dinas Sosial dan Satpol PP, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran. Dan ketika masuk periode Anies, dasar hukumnya tetap sama ya, Perda nomor 8 tahun 2007, itu nggak dicabut dan operasi penjangkauan gepeng atau gelandangan pengemis itu tetap berjalan, tapi aksennya geser. Jadi Anies tuh menata ulang lembaga pengelola zakat daerah melalui Pergub nomor 3 tahun 2019 yang melebur basis DKI ke Basnas DKI gitu, ke Badan Zakat Nasional DKI. Dengan tujuan agar zakat, infak, dan sedekah di Jakarta dikelola lebih sistematis melalui lembaga resmi. Pada bulan Ramadan tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, Anies secara terbuka menghimbau warga untuk tidak membagikan sedekah di jalan dengan alasan risiko kerumunan dan penularan dan mengarahkan sedekah ke jalur lain seperti lembaga resmi atau penyaluran yang terorganisir gitu. Jadi mengemis itu ya tetap dipandang sebagai masalah yang harus dikurangi, tapi kanal sedekahnya itu diupayakan bergeser dari lampu merah, dari jalanan gitu ke lembaga yang punya program pemberdayaan. Dan kalau dibandingkan sama negara lain, pendekatan Indonesia tuh lumayan moderat ya, ada di tengah-tengah gitu secara spektrum. Singapura misalnya, mereka punya Destitute Persons Act 1989 yang mendefinisikan destitute person itu sebagai orang yang mengemis atau nggak punya sarana penghidupan layak. Dan undang-undang ini memberi wewenang kepada negara untuk menangkap orang yang mengemis dan menempatkan mereka di welfare home untuk dirawat dan direhabilitasi. Regulasi turunan dan penjelasan hukum menjelaskan bahwa mengemis itu dilarang, orang yang tertangkap mengemis itu bisa didenda atau penjara, dan anak yang mengemis juga tercakup ya dalam larangan ini. Jadi di Singapura tuh negara mengambil posisi yang cukup keras gitu, ngemis tuh nggak boleh gitu, dan bukan hanya dipandang sebagai masalah ketertiban, tapi emang ditata lewat hukum gitu. Jadi mereka emang ditampung, ada welfare home-nya sendiri gitu, diurusin, diatur tapi juga nggak ditelantarin. Kalau di Uni Emirat Arab itu posisinya lebih tegas lagi. Otoritas federalnya menjelaskan bahwa siapapun yang tertangkap mengemis itu kena denda 5.000 dirham dan hukuman penjara hingga 3 bulan. Sementara mereka yang mengorganisir begging gangs itu, jadi kayak organisasi kelompok pengemis, atau mereka tuh bawa orang lain untuk ngemis gitu di Uni Emirat Arab, itu bisa dikenai hukuman penjara lebih lama dan denda jauh lebih besar. Menjelang Ramadan dan musim-musim tertentu, kampanye anti begging, anti mengemis itu rutin dilakukan dengan narasi bahwa banyak pengemis adalah bagian dari jaringan yang memanfaatkan kemurahan hati masyarakat. Kalau di Eropa, gambarnya tuh lebih berlapis ya, dan banyak digugat dari kacamata hak asasi manusia. Di Jenewa, di Swiss, seorang perempuan Romani yang sangat miskin itu dijatuhi denda dan kemudian dipenjara 5 hari karena mengemis di jalan raya. Nah, kasus ini dibawa ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa ya, atau ECHR, dan pengadilan memutuskan bahwa larangan total yang membuatnya kehilangan satu-satunya cara bertahan hidup dan mencegahnya menyampaikan kesulitannya di ruang publik itu adalah tindakan yang melanggar hak atas kehidupan privat yang dijamin Konvensi Eropa. Dan putusan ini kemudian dipakai untuk mengkritik dan meninjau ulang larangan mengemis di sejumlah negara Eropa. Kalau kita mau lihat di Amerika Serikat, banyak pengadilan federal mengakui aktivitas panhandling ya, atau mengemis gitu sebagai bentuk ekspresi yang dilindungi amandemen pertama, setidaknya ketika dilakukan secara damai. Jadi bukan maksa gitu. Dan beberapa kota yang mencoba melarang permintaan uang di ruang publik secara menyeluruh harus menarik atau mengubah aturan setelah pengadilan menyatakan larangan tersebut terlalu luas dan melanggar kebebasan berbicara. Meskipun pengaturan soal waktu, tempat, dan cara itu masih boleh, misalnya
nggak boleh minta-minta secara agresif gitu atau di area tertentu yang dianggap berbahaya. Tapi di sisi lain ada juga kota-kota dan county yang terus mencari celah baru melalui peraturan lalu lintas atau ketertiban yang secara praktis membatasi keberadaan pengemis di titik-titik tertentu, dan langkah ini sering memicu gugatan lanjutan. Mungkin dari semua contoh yang kita punya tadi, jadinya kelihatan bahwa alasan dibalik kebijakan anti pengemis itu hampir selalu berada di antara beberapa motif utama, yaitu kekhawatiran soal ketertiban, keselamatan di ruang publik, keinginan untuk menghambat atau menghapus industri pengemis, dan sindikat lainnya yang mengeksploitasi tubuh orang miskin. Dan di sisi lain ada juga kekhawatiran bahwa mengkriminalkan pengemis itu sama saja dengan mengkriminalkan kemiskinan dan memotong hak orang lain untuk hadir dan meminta bantuan di ruang publik ketika dia nggak punya pilihan lain. Di Indonesia, lewat Perda tadi, Perda nomor 8 tahun 2007 di DKI, dan himbauan untuk mengalihkan sedekah ke lembaga resmi, itu cenderung condong pada posisi bahwa memberi di jalan itu ya akan memperkuat mata pencaharian mengemis gitu, dan akan semakin menarik arus migrasi kemiskinan ke kota. Jadi orang-orang miskin di luar Jakarta akan mengadu nasib di kota dengan cara mengemis, karena terbukti nih efektif pengemis-pengemisnya pada merantau beneran bisa menghasilkan uang. Tapi kalau di negara lain kayak Singapura, kayak Uni Emirat Arab, itu mereka sudah secara gamblang memposisikan pengemis itu sebagai pelanggar tindak pidana dan harus dihapus dari ruang publik. Sementara tadi di Eropa dan di Amerika justru mereka tuh mulai menganggap larangan total mengemis itu ya masalah HAM atau masalah kebebasan berekspresi. Jadi kalau misalnya aku mau minta uang di tempat umum terus nggak bolehin, ya itu kebebasan aku berekspresi minta-minta gitu. Menarik ya. Dan kalau kita kembali lagi di konteks Indonesia ya, setelah kita bisa lihat angka penghasilan sebagian pengemis yang bisa menyamai gaji formal, setelah kita lihat data Kemensos soal ratusan ribu pengemis dan gelandangan yang tercatat, mengenai Perda DKI yang melarang memberi di jalan, dan bagaimana cara Ahok dan Anies memakai aturan yang sama dengan penekanan yang berbeda. Termasuk juga kita udah tahu contoh negara kayak Singapura, kayak Uni Emirat Arab yang mengkriminalkan pengemis, sampai putusan pengadilan di Eropa yang justru menilai larangan total sebagai pelanggaran martabat orang miskin. Ya, pertanyaannya akan kembali lagi, kalau misalnya ketemu pengemis dikasih atau jangan? Kalau suatu hari nanti Jakarta benar-benar menegakkan hukum denda buat yang ngemis dan buat yang ngasih ke pengemis, terus semua pengemis digeret ke panti gitu, apakah itu adalah langkah yang ideal atau justru terasa seperti melanggar hak orang miskin, memotong hak orang miskin untuk hadir dan meminta di ruang publik? Dan pada level yang sangat-sangat praktis, kalau kamu ketemu pengemis, kamu akan ngasih atau enggak? Terus pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.